Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dasar-dasar praktikum fisiologi tumbuhan dari kelas Agro C yang beranggotakan Nama saya Melana Rafifah dengan nomor BP 1910212028. Nama saya Miftahul Zana Borusilalahi, BP 1910211067. Nama saya Putri Ramadhani, BP 1910211034. Nama saya Muhammad Misbah Siddiq, BP 1910212055. Kami akan membahas tentang stomata. Jadi kalian stay tune. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian stomata. Stomata berasal dari kata stroma yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya mulut. Jadi stomata itu adalah lubang atau celah kecil yang terdapat pada epidermis organ bagian tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel penutup. Sel penutup terdapat sel-sel yang sama atau berbeda dan juga dikelilingi oleh sel epidermis yang disebut dengan sel tetangga. Stomata dapat ditemukan pada bagian batang dan bunga, akan tetapi stomata lebih spesifiknya terdapat pada epidermis bagian bawah daun. Yang kedua, fungsi stomata. Yang pertama yaitu membantu proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dibantu oleh air, cahaya, dan karbon dioksida. Tanaman memperoleh karbon dioksida dari atmosfer yang diambil oleh stomata, kemudian dilepaskan menjadi hidrogen dan oksigen, dan kembali lagi ke atmosfer, dan oksigen tersebut diambil oleh bukaan stomata. Yang kedua, fungsi stomata yaitu membantu proses transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air oleh tumbuhan. Penguapan sendiri ini dilakukan oleh pembukaan dan penutupan stomata agar menjaga tanaman agar tidak terlalu panas dan tetap pada suhu yang tepat pada tanaman tersebut. Yang ketiga, fungsi stomata yaitu untuk membatasi kehilangan air pada tumbuhan yang dilakukan dengan pembukaan dan penutupan stomata. Pada malam hari, tanaman tidak akan bisa membuat makanan karena tidak adanya cahaya matahari. Jadi, stomata akan menutup pada malam hari agar menghindari kekurangan air yang berlebihan. Materi ketiga, densitas stomata atau kerapatan stomata. Kerapatan stomata adalah perbandingan jumlah stomata per satuan luas bidangnya. Jumlah stomata dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cahaya matahari. Jika intensitas cahaya matahari kurang, maka stomata pada tanaman tersebut juga kecil. Jadi semakin rapat stomata, maka stomata yang terdapat pada tanaman tersebut semakin banyak. Dan juga rumus dari kerapatan stomata itu sendiri yaitu jumlah stomata per satuan luas jarak pandang. Jadi jika kita ingin menentukan densitas stomata, kita harus mengetahui dulu luas persatuan luas panjang bidang pada daun tersebut. Kerapatan stomata bisa ditentukan dengan kita mengetahui terlebih dahulu luas pandangnya. Jadi rumus dari kerapatan stomata ini yaitu jumlah stomata per satuan bidang pandangnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tipe stomata berdasarkan keberadaan sel tetangga. Pertama, tipe anomositik. Tipe anomositik ini adalah tipe sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan sel epidermis sekitarnya. Tipe ini umumnya dijumpai pada stomata tumbuhan keluarga Cucurbitaceae, Maluaceae, dan Ranunculaceae. Yang kedua, tipe anisositik. Tipe anisositik ini yaitu sel penutup yang dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak berukuran sama. Tipe ini ditemukan pada stomata tumbuhan anggota keluarga Solanaceae dan Cruciferae. Yang ketiga, tipe parasitik. Tipe parasitik ini yaitu tipe sel penutup yang didampingi oleh satu sel atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. Tipe ini dapat diperhatikan pada stomata tumbuhan anggota keluarga Mimosaceae dan Rubicaceae. Yang keempat, tipe diasitik. Tipe diasitik ini yaitu tipe stomata yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Dinding bersama dari kedua sel tetangga tegak lurus terhadap sumbu panjang. Sel penutup serta celah ini kita dapat menemukan pada tumbuhan anggota keluarga Acanthaceae dan Corophyllaceae. Selanjutnya, tipe sel berdasarkan letak penebalan pada sel penutupnya. Yang pertama, tipe Amaryllidaceae
yaitu sel penutup jika dia dilihat dari atas berbentuk ginjal dan dinding punggung tipis tetapi dinding perutnya tebal. Dinding atas dan bawah terjadi penebalan kutikula. Sel tetangga berbatasan dengan sel penutup. Stomata tipe ini biasanya terdapat pada kebanyakan tanaman dikofil, kadang-kadang ada juga pada tanaman monokofil. Yang kedua, tipe Helleborus. Tipe Helleborus ini yaitu sel penutup jika dilihat dari atas dia berbentuk ginjal tetapi pada dinding punggung dan perut tipis. Dinding atas dan bawah terlihat lebih tebal. Tipe Graminea. Tipe Graminea yaitu berbentuk sel seperti halter. Dinding sel penutupnya bagian tengah tebal yang merupakan penopang pada halter tersebut. Masing-masing yang dindingnya tipis sedangkan dinding atas dan bawahnya tebal. Stomata ini hanya terdapat pada Graminea, Loaceae, dan Ciperaceae. Yang keempat itu ada tipe Menium. Tipe Menium ini juga berbentuk seperti ginjal. Dinding perutnya tipis, namun dinding lainnya dapat dikatakan tipis ataupun tebal. Stomata ini terdapat pada golongan Bryophyta serta Pteridophyta. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Dan kali ini saya akan membahas tentang tipe-tipe stomata berdasarkan penyebarannya di daun. Stomata itu dapat kita temui di bagian atas daun atau di bagian bawah daun, atau juga terdapat di dua sisi daun tersebut. Tipe-tipe stomata berdasarkan letaknya pada tumbuhan itu, pertama terletak di kedua sisi daun yang disebut dengan antistomik. Contohnya yaitu tanaman rumput-rumputan. Dan yang kedua, kita bisa melihat stomata tersebut di satu sisi saja, baik itu di atas maupun di bawah. Kalau misalnya di atas itu disebut dengan epistomik, contohnya itu teratai. Kalau misalnya di bawah itu contohnya yaitu pada daun tanaman biasa seperti mangga, dan itu disebut hispotomik. Ya, dan selanjutnya yaitu bagian-bagian dari stomata. Bagian-bagian dari stomata itu ada 4. Yang pertama sel penjaga, yang kedua sel tetangga, yang ketiga porus atau celah, dan keempat ruang dalam sel. Yang pertama yaitu sel penutup. Sel penutup ini biasa disebut dengan sel penjaga, di mana sel penutup ini terdapat kloroplas dan terdapat sepasang sel simetris yang berbentuk ginjal. Lalu sel penutup ini merupakan sel-sel epidermis yang telah berubah bentuk dan fungsinya. Dan yang kedua yaitu sel tetangga. Sel tetangga ini berada di sekitar sel penutup, terdiri dari 2 buah sel atau lebih yang berfungsi secara terasosiasi dengan sel penutup. Dan yang ketiga yaitu celah atau porus. Celah atau porus ini terdapat di antara sel penutup yang berbentuk seperti lubang kecil, di mana sel penutup tersebut mengatur, membuka, dan menutupnya porus tersebut berdasarkan perubahan osmosisnya. Dan yang ketiga yaitu ruang udara dalam, merupakan ruang antar sel yang sangat besar dan berfungsi ganda sebagai fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Membuka dan menutupnya stomata secara umum dikontrol oleh sel penjaga. Mekanismenya yang pertama yaitu membukanya stomata. Stomata akan membuka apabila tekanan turgor pada sel penjaga mengalami peningkatan. Nah, yang pertama, stomata yang awalnya berada pada kondisi normal, apabila terpapar oleh cahaya matahari, mati yang terdapat pada kloroplas sel penjaga akan diubah menjadi asam malat. Selanjutnya, pompa proton pada membran sel plasma sel penjaga akan diaktifkan. Pompa proton tersebut akan menggerakkan ion H+, yang beberapa diantaranya berasal dari asam malat. Asam malat yang kehilangan ion H+ akan membentuk ion malat. Akumulasi dari ion malat, K+ dan Cl- akan menaikkan tekanan osmotik dari sel penjaga itu sendiri, sehingga air yang berada di luar sel penjaga akan ikut tertarik ke dalam sel penjaga. Produksi asam malat dan influksi ion K+ dan Cl- akan menarik air yang berada di luar sel penjaga ke dalam sel melalui proses osmosis. Ketika vakuola sel penjaga
memperoleh air akibat proses osmosis tadi, sel tersebut akan mengalami pembengkakan dan menyebabkan tekanan turgor naik. Tekanan turgor ini akan mendesak dinding tipis pada sel penjaga sehingga mengakibatkan stomata membuka. Dikarenakan sel penjaga tadi mengalami pembengkakan yang mengakibatkan sel penjaga tersebut bertambah panjang. Selanjutnya proses menutupnya stomata. Stomata akan menutup apabila pada saat sel penjaga kehilangan ion K+ yang kemudian disusul juga dengan kehilangan air melalui proses osmosis akan menyebabkan tekanan turgor sel penjaga itu sendiri mengalami penurunan. Adanya klorofil pada sel penjaga mengakibatkan sel penjaga dapat melangsungkan proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa dan mengurangi konsentrasi dari CO2. Glukosa larut dalam air sehingga air dari jaringan di sekitar sel penjaga akan masuk ke dalam sel penjaga yang mengakibatkan tekanan turgor sel penjaga naik sehingga stomata akan membuka. Materi yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Faktor-faktor yang mempengaruhinya dibagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, diantaranya ada cahaya matahari. Kenapa cahaya matahari? Karena semakin tinggi intensitas cahaya, maka stomata akan semakin membuka hingga batas maksimalnya. Yang kedua itu konsentrasi CO2, dan yang terakhir yaitu asam maksisat. Yang ketiga, selanjutnya itu faktor eksternal, yaitu jam biologis. Nah, mengapa jam biologis menjadi salah satu faktor yang menentukan membuka dan menutupnya stomata? Karena stomata itu membuka pada siang hari, sedangkan menutupnya pada malam hari. Jadi itu adalah penjelasan dari kelompok 3 tadi tentang stomata. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian belum paham bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum.